Anda masih menyaksikan segmen khusus Capital Market Update CNBC Indonesia bersama saya Muhammad Gibran. Dan di segmen kali ini sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk Run System Bapak Sony Rahmadi Purnomo. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mas Gibran. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu untuk Pak Sony. Dan untuk mengetahui lebih detail seperti apa sebenarnya langkah transformasi bisnis yang dilakukan Run System? Langsung saja kita simak paparan dari Bapak Sony sebagai berikut ini. Ya, terima kasih Mas Gibran. Sejauh ini kemudian apa yang kami kemudian lakukan di Run System? Mungkin bisa kita lanjut ke next slide. Ya, kami adalah sebuah startup sebenarnya di tahun 2014 berdiri, sebuah startup yang kemudian berdiri di Yogyakarta. Dari 2014 kami memulai proses bisnis dengan membuat sebuah solusi ERP software dimulai di Yogyakarta dengan keikutsertaan kami di program inkubasi milik PT Telkom Indonesia, Indigo Inkubator. Kemudian di tahun 2015 hingga saat ini kita telah berhasil mencapai berbagai macam pencapaian, mulai dari acknowledge dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sehingga di tahun lalu, tepatnya bulan September tanggal 8, kami kemudian resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sehingga Run System sebagai salah satu startup yang kemudian dimulai dari inkubasi, itu kemudian berhasil mencatatkan sebagai salah satu emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Beberapa pencapaian termasuk kemudian hal yang membanggakan dari kami sebagai salah satu startup yang terafiliasi dengan PT Telkom Indonesia, menjadi salah satu startup yang mendapatkan award sebagai startup dengan highest revenue kontribusi. Kemudian tahun lalu juga kami ikut serta dalam sebuah program akselerasi dari Ernst & Young yang diadakan tahun lalu, serta mendapatkan beberapa acknowledge bahkan dari program Startup Wheel Vietnam. Hingga saat ini beberapa inovasi yang kami lakukan di perseroan, dalam hal ini Run System, tidak berhenti pada corporate action sebagai salah satu emiten yang melantai di bursa. Bisa bantu next? Ya, di 2022 ini memang kemudian kami berusaha untuk melakukan ekspansi semaksimal mungkin, membantu digitalisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa industri di Indonesia masih membutuhkan bantuan pihak lain dalam rangka mendigitalisasi bisnis prosesnya. Sangat lebar sekali, lebih dari 10 jenis industri yang kami sudah layani, karena di Indonesia lebih dari 50.000 sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, ada 60 juta lebih industri atau kemudian segmen mikro hingga small dan medium di Indonesia. Termasuk kemudian sektor edukasi, lebih dari 5.000 pendidikan tinggi, universitas dan pendidikan tinggi di Indonesia dan yang lain. Di mana kemudian beberapa segmen tersebut kami layani dan kami provide produk tersebut dengan beberapa macam produk yang kami provide ke market, sehingga harapannya kemudian bisa membantu tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga segmen small medium enterprise. Next. Ya, beberapa kemudian yang kami sudah layangkan atau kemudian kita provide di market, kita memiliki varian produk yang sangat-sangat lengkap. Mulai dari kita mulai ERP software yang saat ini masih banyak di-provide oleh global brand. Sehingga sebenarnya di Indonesia itu ada produk atau solusi yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia yang dibuat di Indonesia dan dikreasikan oleh orang-orang Indonesia, karya anak bangsa yang bisa bersaing sebenarnya dengan global brand. Run System itu sendiri kami sudah dapat melayani berbagai jenis industri di Indonesia, baik perusahaan-perusahaan keluarga hingga BUMN,
maupun perusahaan multinational company. Selain itu juga kami kemudian melayani segmen-segmen small medium dengan ERP yang memang cocok dengan karakter dan uniqueness industri yang ada di Indonesia dengan produk R1 dan juga iProp. Bisa next? Ya, kemudian kita juga memiliki beberapa produk yang khusus melayani segmen tertentu. IKAS kita kemudian membantu digitalisasi mikro small enterprise yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kita juga memiliki spesifik sebenarnya produk yang kemudian melayani konsumen-konsumen kami, pengguna kami untuk fokus di bidang B2B commerce dan juga di industri perguruan tinggi. Next. Ya, tidak terasa sebenarnya kemudian apa yang kami sudah lakukan dari tahun 2014 mendapatkan pencapaian yang kemudian diapresiasi oleh beberapa pengguna kami. Tidak terasa kemudian testimoni dari berbagai macam pengguna kami berhasil kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena ini menjadi penting. Karena kemudian problem tersebut bisa didapatkan atas sebuah solusi yang bisa di-provide oleh entitas dan perusahaan di Indonesia. Apalagi kemudian kondisi COVID akan kemudian mendapatkan barrier jikalau kemudian kita menggantungkan solusi tersebut dari global brand yang berasal dari luar negeri. Terkait dengan inventory turnover dan yang kemudian meningkatkan produktivitas setiap karyawan, saat ini tidak terasa dari tahun lalu tidak sampai 50 pelanggan yang kemudian kita layani. Tetapi di tahun ini, di semester ini, kami juga kemudian surprise dengan pencapaian kinerja teman-teman karena lebih dari 5.000 pelanggan yang kemudian menggunakan solusi-solusi dari RUN System. Next. Ya, ini kurang lebih beberapa key point dan pencapaian yang sudah kami lakukan. Apakah kita kemudian berhenti sampai di sini? Tidak. Kita berharap kemudian inisiatif-inisiatif yang kami lakukan bisa kemudian mendapatkan respon yang sangat baik dari market. Mungkin itu, Mas Gibran.